Hipnotis sering dibayangkan sebagai sesuatu yang mistis, seolah-olah ada orang yang menjentikan jari, lalu seseorang kehilangan kesadaran dan sepenuhnya berada di bawah kendali orang lain. Gambaran itu telanjur populer, padahal keliru sejak dari akarnya. Hipnotis bukan sihir, bukan pula ilmu hitam. Ia juga bukan kondisi tidur. Hipnotis adalah keadaan fokus mental yang sangat dalam ketika perhatian seseorang menyempit dan dunia luar terasa meredup. Orang yang berada dalam kondisi hipnotis tetap sadar, tetap mendengar, dan tetap bisa berpikir. Hanya saja, pikirannya sedang berada pada mode fokus yang berbeda. Kita sebenarnya sering masuk ke kondisi ini tanpa sadar. Saat menonton film dan lupa waktu, saat membaca buku sampai tidak mendengar panggilan, atau ketika menyetir jauh dan tiba-tiba sudah sampai tujuan tanpa mengingat detail perjalanan. Pada momen-momen itu, tubuh berjalan otomatis, sementara pikiran tenggelam dalam satu titik perhatian. Itulah bentuk hipnotis ringan yang alami. Dalam hipnotis yang disengaja, kondisi fokus ini diarahkan. Penelitian tentang otak menunjukkan bahwa pada saat hipnotis, aktivitas gelombang otak yang berkaitan dengan relaksasi dan imajinasi meningkat, sementara bagian otak yang bertugas mengkritisi dan menganalisis cenderung menurun aktivitasnya. Bukan mati, tapi volumenya dikecilkan. Akibatnya, sugesti terasa lebih masuk akal dan mudah diterima. Namun satu hal penting perlu digarisbawahi. Orang yang dihipnotis tidak kehilangan kendali. Tidak ada manusia yang bisa dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai, moral, atau kehendaknya sendiri. Jika terlihat seperti menuruti perintah, itu bukan karena dikendalikan, melainkan karena pikiran dan tubuhnya sedang sinkron. Ketika pikiran menerima sugesti, tubuh mengikuti. Karena itu pula, hipnotis sering disalahartikan sebagai tidur, padahal keduanya bertolak belakang. Dalam tidur, kesadaran menurun dan respons melemah. Dalam hipnotis, kesadaran justru tajam dan respons meningkat. Otak tidak beristirahat, ia sedang bekerja dengan cara yang lebih terfokus. Kesalahpahaman makin besar karena hipnotis panggung. Demi hiburan, ditampilkan orang-orang yang terlihat patuh, lucu, dan dramatis. Padahal yang dipilih adalah mereka yang sugestible dan memang bersedia tampil. Ini berbeda jauh dengan hipnoterapi yang dilakukan secara etis dan terstruktur untuk membantu mengatasi trauma, fobia, kecemasan, atau kebiasaan buruk. Pada akhirnya, hipnotis bukan soal kekuatan seseorang atas orang lain. Ia adalah cermin cara kerja pikiran manusia. Betapa sugesti, kata-kata, dan narasi bisa membentuk persepsi kita tentang realitas. Bahkan tanpa kita sadari, kehidupan sehari-hari penuh dengan hipnotis ringan, dari iklan, media, propaganda, sampai dialog batin kita sendiri. Sebelum kata hipnosis dikenal dunia, sebelum istilah sains ikut campur, manusia lebih dulu percaya pada satu hal, bahwa di dalam tubuh ada kekuatan tak kasat mata yang mengatur hidup dan kesehatan. Dari keyakinan inilah, pada abad ke-18, lahir sebuah gagasan yang kelak menjadi pintu masuk hipnosis modern. Namanya mesmerisme. Tokoh utamanya adalah Franz Anton Mesmer, seorang dokter asal Jerman yang hidup di masa ketika ilmu kedokteran masih setengah jalan antara rasionalitas dan mistisisme. Mesmer percaya bahwa alam semesta dipenuhi oleh suatu energi halus. Ia menyebutnya magnetisme hewan, sebuah fluida magnetik universal yang mengalir di dalam tubuh manusia. Menurutnya, selama aliran fluida ini seimbang, manusia akan sehat. Namun ketika alirannya terganggu, penyakit pun muncul.
Penyembuhan bagi Mesmer bukan soal obat atau pembedahan. Ia meyakini bahwa tugas terapis adalah mengatur ulang aliran fluida tersebut. Caranya terdengar aneh bagi telinga modern. Gerakan tangan yang teratur, sentuhan ringan, tatapan intens, bahkan penggunaan alat bernama buckwheat, bak berisi air dan besi yang diyakini dapat menghantarkan magnetisme. Dalam proses ini, banyak pasien mengalami kondisi seperti trans, tubuh rileks, kesadaran berubah, emosi mengalir bebas. Menariknya, banyak dari mereka benar-benar menunjukkan perubahan. Gejala berkurang, rasa sakit mereda, bahkan ada yang mengaku sembuh. Mesmerisme pun menjadi sensasi di Eropa. Klinik mesmer dipenuhi pasien, sekaligus dipenuhi kontroversi. Ilmuwan mulai curiga, jika benar ada fluida magnetik, di mana buktinya? Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Komisi ilmiah yang diantaranya melibatkan tokoh seperti Benjamin Franklin akhirnya sampai pada satu kesimpulan penting. Tidak ada fluida magnetik yang bisa dibuktikan secara fisik. Namun, disinilah titik baliknya. Mereka menemukan bahwa meskipun fluida itu fiktif, efeknya nyata. Pasien berubah bukan karena energi magnetik, melainkan karena sugesti, karena harapan, karena keyakinan, karena pikiran manusia sendiri. Mesmer keliru soal penyebab, tapi tidak sepenuhnya salah soal hasil. Dari celah inilah hipnosis lahir. Pada abad ke-19, seorang dokter Skotlandia bernama James Bright mengambil jarak dari mistisisme mesmer. Ia menolak gagasan fluida, namun tertarik pada kondisi mental pasien yang tambah fokus dan terpengaruh sugesti. Bright memberi nama baru pada fenomena ini, hipnosis, dari kata Yunani hypnos yang berarti tidur. Meskipun kemudian ia sendiri mengakui bahwa kondisi ini bukan tidur sama sekali. Sejak saat itu, hipnosis perlahan berpindah dari ruang salon dan pertunjukan menuju laboratorium dan klinik. Dari energi gaib menuju psikologi, dari fluida imajiner menuju pemahaman tentang pikiran bawah sadar. Ironisnya, meski teori magnetisme hewan telah ditinggalkan, bayangan mesmerisme tidak benar-benar hilang. Dalam praktik modern, kita masih menemukannya dalam berbagai bentuk terapi energi, penyembuhan alternatif, dan teknik penyadaran diri, meski kini dibungkus dengan bahasa yang berbeda. Intinya tetap sama, mengakses lapisan pikiran terdalam, tempat sugesti bekerja tanpa banyak kata. Di titik ini, sejarah memberi kita pelajaran yang menarik, bahwa manusia bisa salah soal penjelasan, tapi tepat soal pengalaman. Mesmer mungkin keliru soal fluida, tapi ia membuka satu pintu besar. Pikiran manusia mampu mempengaruhi tubuh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Dan dari pintu itulah, hipnosis modern melangkah masuk. Ketika para ilmuwan abad ke-18 membongkar klaim mesmerisme dan menyimpulkan bahwa fluida magnetik itu tidak pernah ada, mereka sebenarnya menemukan sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Bukan pada alat mesmer, bukan pada magnet, bukan pada bucket, melainkan pada pikiran pasien itu sendiri. Pada momen ini, mesmerisme bersentuhan langsung dengan apa yang hari ini kita sebut placebo effect. Placebo adalah kondisi ketika seseorang mengalami perbaikan nyata. Rasa sakit berkurang, gejala melemah, bahkan fungsi tubuh membaik. Padahal ia hanya menerima zat atau tindakan yang secara medis tidak memiliki efek langsung. Tidak ada obat aktif, tidak ada kandungan penyembuh. Namun, tubuh bereaksi seolah-olah sedang disembuhkan. Jika mesmerisme berbicara tentang fluida imajiner yang mengalir dalam tubuh, maka placebo membuktikan sesuatu yang lebih sederhana sekaligus lebih radikal. Keyakinan saja sudah cukup untuk memicu respon biologis. Secara mekanisme, keduanya berjalan di jalur yang mirip. Pada pasien mesmer, gerakan tangan, tatapan, dan ritual menciptakan ekspektasi kuat bahwa penyembuhan akan terjadi. Pada placebo, pil kosong, jas dokter, dan otoritas medis menciptakan keyakinan yang sama. Bedanya hanya bahasa dan bungkusnya. Yang satu berbicara energi alam semesta, yang lain berbicara sains dan klinik. Tapi pusat kendalinya tetap
pikiran manusia. Penelitian modern menunjukkan bahwa placebo bukan ilusi. Otak benar-benar melepaskan zat kimia seperti endorfin dan dopamin ketika seseorang percaya sedang diobati. Rasa nyeri berkurang, sistem imun merespons, detak jantung dan tekanan darah berubah. Tubuh tidak sedang dibohongi, ia sedang menjalankan perintah dari pikiran. Disinilah hipnosis masuk sebagai jembatan. Jika placebo bekerja melalui keyakinan pasif, pasien percaya lalu tubuh mengikuti, maka hipnosis bekerja lebih aktif. Ia secara sadar mengarahkan fokus, menurunkan resistensi mental, dan menanamkan sugesti secara langsung. Bisa dibilang hipnosis adalah placebo yang dipercepat dan dipandu. Mesmerisme, hipnosis, dan placebo sebenarnya berada dalam satu garis evolusi pemahaman. Mesmer membuka panggung dengan narasi energi. Hipnosis merapikannya menjadi teknik psikologis. Placebo mengujinya dalam ruang laboratorium. Ketiganya mengarah pada kesimpulan yang sama. Tubuh manusia tidak berdiri sendiri. Ia patuh pada cara pikiran memaknai realitas. Yang berubah hanyalah cara kita menjelaskannya. Abad ke-18 menyebutnya fluida magnetik. Abad ke-19 menyebutnya sugesti. Abad ke-20 dan 21 menyebutnya efek neurobiologis. Namun, esensinya tidak berubah. Harapan, makna, dan keyakinan adalah variabel medis yang nyata. Opini jujurku, brother, placebo adalah tamparan halus bagi sains modern. Ia mengingatkan bahwa seketat apapun metodologi kita, manusia tetap bukan mesin. Kita bukan hanya kumpulan sel dan reaksi kimia, tapi makhluk yang hidup dalam cerita. Dan tubuh kita mendengarkan cerita itu dengan sangat serius. Dan mungkin disitulah ironi besarnya. Mesmer salah soal fluida, tapi benar soal satu hal penting, pikiran adalah bagian dari obat. Kalau placebo efek menunjukkan bahwa keyakinan bisa menyembuhkan, maka nocebo efek adalah cerminnya yang gelap. Keyakinan bisa membuat sakit, bahkan tanpa racun, tanpa obat, tanpa luka fisik. Nocebo berasal dari bahasa Latin nocebo, artinya aku akan mencelakakan. Secara sederhana, nocebo terjadi ketika seseorang mengalami gejala negatif, nyeri, mual, pusing, lemas, bahkan memburuknya kondisi, hanya karena ia mengharapkan hal buruk akan terjadi. Tidak ada zat berbahaya, tidak ada kerusakan awal, yang bekerja adalah ekspektasi negatif. Dalam eksperimen medis, pasien yang diberi pil kosong tapi diberitahu efek sampingnya bisa menyebabkan mual dan sakit kepala, seringkali benar-benar mengalami mual dan sakit kepala. Bukan pura-pura, otak mereka merespon informasi itu sebagai ancaman, lalu tubuh mengeksekusinya. Secara biologis, nocebo bukan ilusi. Otak melepaskan hormon stres seperti kortisol, meningkatkan kecemasan, memperkuat sensasi nyeri, dan mengganggu sistem imun. Pikiran tidak sekadar membayangkan rasa sakit, ia mengaktifkan jalur rasa sakit itu sendiri. Jika placebo bekerja lewat harapan, nocebo bekerja lewat ketakutan. Dan disinilah kaitannya dengan hipnosis dan mesmerisme menjadi makin jelas. Jika sugesti positif mampu menenangkan tubuh, sugesti negatif mampu mengejaukannya. Hipnosis tidak selalu berupa induksi formal, kata-kata dokter, nada suara, ekspresi wajah, bahkan satu kalimat pendek bisa menjadi sugesti nocebo. Kalimat seperti, penyakit ini biasanya sangat menyakitkan, efek samping obat ini cukup berat. Kasus seperti ini jarang sembuh. Bagi sebagian orang, kalimat-kalimat ini bukan sekadar informasi, melainkan perintah bawah sadar. Dalam sejarah, nocebo menjelaskan banyak fenomena yang dulu dianggap kutukan atau sihir. Orang yang yakin dirinya terkena santet bisa jatuh sakit sungguhan. Masyarakat yang percaya satu wabah mematikan sedang menyebar bisa mengalami gejala massal tanpa patogen yang jelas. Tubuh mereka bereaksi terhadap makna, bukan terhadap zat.
Disinilah kita mulai melihat sisi gelap dari sugesti massal. Media, rumor, propaganda, dan narasi ketakutan bekerja seperti nosebo kolektif. Ketika ketakutan diulang terus-menerus, tubuh sosial ikut sakit. Kecemasan menyebar lebih cepat dari virus. Pikiran bukan hanya sumber kesembuhan, tapi juga sumber penderitaan. Jika placebo menunjukkan potensi penyembuhan alami manusia, nosebo mengingatkan betapa berbahayanya kata-kata yang sembrono, diagnosa yang dingin, dan narasi yang menakut-nakuti. Dan mungkin ini kesimpulan paling penting dari seluruh perjalanan ini, dari mesmerisme, hipnosis, placebo, hingga nosebo. Manusia hidup bukan hanya di dunia fisik, tapi di dunia makna. Apa yang kita percaya seringkali menentukan apa yang tubuh kita alami.